Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan hanya diikat antara ruh dan jasad dengan nafas. Nafas, roh dan jasad bukanlah sesuatu hasil jual beli kita dengan Allah, bukan sesuatu hasil nyewa dengan Allah, bukan hasil hibah dari Allah, tetapi ini adalah pinjaman dari Allah. Setiap helai nafas kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mahfilah ini, tempat duduk-duduk ini penuh barokah, maghfirah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi terakhir makanya disebut besar, Rasul terakhir makanya disebut Rasul paling besar, yaitu junjungan Nabi besar agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi yang telah merelakan jiwa, raga, harta, benda, kehormatan, waktu, tenaganya untuk menyebarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, sampailah kepada kita hidayah, yaitu di desa Dendang ini. Syukur alhamdulillah. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga abang kakak, tokoh pemuda-pemudi, ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada ketua masjid, bapak penghulu, ya, para kiai, para ustadz, dan juga tentu ada tamu kita istimewa di sini, Bapak Kapolsek Kecamatan Kelapa. Saya belum hafal, Pak Pulungan ya ujungnya. Itu. Saya sudah berjumpa dengan beliau 3 kali. Satu di pesantren, kedua di Mapolsek, ketiga di sini. Alhamdulillah, dan juga dikawani, didampingi oleh Bapak Babin Kamtipmas Desa Dendang. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, karena saya tahu kerjanya polisi itu luar biasa ya. Kalau tidak sabar, kalau tidak telaten itu stresnya luar biasa. Untungnya mereka ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati tentunya sahabat saya, beliau adalah Kiai Haji Zulfaizin. Beliau ini sahabat perjuangan saya bersama Bapak Haji Syah Bandar. Beliau juga sahabat perjuangan. Sahabat itu beda dengan teman. Kalau teman itu datang ketika senang. Kata sahabat itu sebagaimana Nabi menyebut murid-muridnya, dan teman perjuangannya disebut sahabat. Sahabat selalu hadir dalam suka dan duka, dalam segala perjuangan untuk urusan agama, hadir bersama-sama kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau nyari kawan gampang. Nyari kawan gampang, banyak duit, banyak kawan. Coba ndak ada duit, ndak gajian aja, lari kawan itu. Tapi carilah sahabat. Sahabat itu adalah orang yang datang ketika kita dalam keadaan susah dan senang, memberi nasihat sabar ketika kita susah, dan menjadi seorang yang ahli musyawarah, bukan seorang provokator. Kalau bukan ahli musyawarah, kita curhat dikit, udah terebas saja. Curhat masalah keluhan dengan istri, udah cerai aja, masih banyak cewek lain. Ini bukan sahabat, provokator. Jangan ditemani. Carilah sahabat yang senantiasa ada hadir dalam suka dan duka perjuangan hidup kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di desa Dendang, di Masjid Istiqomah. Ya, Istiqomah. Istiqomah ini enggak main-main. Istiqomah itu adalah dawamul fi'li. Ya, kontinuitas pekerjaan. Artinya segala amalnya yang ada di sini itu selalu dawam, selalu terus-menerus dijaga, tidak dorcok-dorcok. Artinya pas digedor pas cocok, pas nggak cocok pergi dia. Ah, ini berarti nggak istiqomahnya. Istiqomah itu susah, tetapi insya Allah dengan barokah dimulai dari nama masjidnya, dari mulai tempat sujudnya disebut istiqomah, kita semua menjadi orang-orang istiqomah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas 3 hal. Pertama, asal usul Maulid, sejarah Maulid, sejarah adanya Al-Barzanji. Lalu yang ketiga, risalah Nabi. Apa sih inti sari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang pertama, asal usul dan hukumnya Maulid, sejarahnya Maulid, lalu risalah Nabi, apa yang dibawa beliau untuk kita ini. Yang pertama, Maulid itu artinya hari lahir. Sedangkan Maulud artinya yang dilahirkan atau bayi. Beda dengan milad. Milad itu waktu lahir, tanggal lahir. Makanya ada namanya dirgahayu, hari ulang tahun. Sedangkan kalau Maulid itu patokannya hari. Nabi dilahirkan di hari Isnin. Tapi kita ini kan udah mungkin agak terlambat untuk ngajinya, tapi peringatan kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena memperingati Maulid, memperingati hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satu wujud kita, rasa syukur kita terhadap nikmat iman dan nikmat Islam. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, "Man lam yashkurillah lam yashkurin nas." Seseorang belum disebut bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur atau berterima kasih dengan sesama manusia jika nikmat itu datang dibawa oleh manusia. Sekarang saya mau tanya, kira-kira iman Islam nikmat atau bukan? Jawab yang kencang, seperti belum makan saja. Iman dan Islam nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmat. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu yang kencang suaranya biar semangat saya yang ngaji ini ya. Dibandingkan ladang 100 hektar, jika dibandingkan dengan nikmat iman Islam, pilih iman Islam atau ladang 1 hektar? Iman Islam. Benar. Cius. Dibandingkan sawit 100 hektar ini Pak, ditawari ini, Bapak pokoknya saya kasih 100 hektar, tapi pindah. Mau enggak? Serius? Sertifikat ini. Sertifikat semua nih. Enggak. Mati paling ditaruh nih situ. Buat anak bini diwariskan. Habis itu bininya tinggal lagi. Aduh kacau. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu kalau diberi duit 100.000, 200.000, bahkan 50.000, ada nggak kita mengucapkan terima kasih? Ucapkan terima kasih. Kita ini diberi nikmat oleh Allah, terlahir dalam keadaan iman Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, kata Nabi. Seluruh bayi yang dilahirkan itu pada dasarnya terlahir dalam keadaan Islam. Tapi tergantung kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya mendidik dia menjadi Yahudi, maka jadilah dia Yahudi. Kalau kedua orang tuanya mendidik dia sebagai orang Nasrani, jadilah dia Nasrani. Kalau kedua orang tuanya mendidik dia cinta ladang, cinta sawah, tidak ingat sholat, tidak ingat zikir, jadilah dia pelupa juga. Tergantung kita mendidik anak kita. Dan yang paling penting adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Karena anak kita mayoritas itu menggunakan bahasa ibunya. Benar enggak? Menggunakan akhlak ibunya.
Kalau ibunya sering keluar kebun binatang, keluar kebun binatang anaknya. Kalau ibunya sopan santun, budi bahasa, ya kan? Dengan anaknya, dengan bapaknya, insya Allah anak yang terlahir pun tercetak menjadi anak yang berakhlakul karimah. Maka pandai-pandailah mencari istri itu. Ya, istri juga ujian juga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi maulid itu artinya apa? Hari lahir. Sedangkan maulud artinya yang dilahirkan atau bayi. Kalau ada orang anti maulid itu mungkin dia nggak ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti maulud, nggak ngerti bahasa Arab. Oh tapi Pak Ustadz sebentar, saya mau dalil dulu ini. Apa? Ini kan tidak ada di zaman Nabi. Kok bisa-bisanya diperingati? Ini kan tidak ada di zaman sahabat, tidak ada ini. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Wa su'ila an shaumi kullil isnain. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin kok puasa?" Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu wa dzaka yauma bu'itstu." Di hari Senin saya dilahirkan. Di hari Senin saya diutus oleh Allah, au unzila alai, bahkan di hari Senin saya pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memperingati hari lahirnya. Orang-orang Yahudi memperingati hari keselamatan Musa, yaitu tanggal 10 Syuro, 10 Muharram. Ya. Kata Nabi SAW kepada umatnya, kalau orang Yahudi ya memperingati hari selamatnya Musa dan rombongan dari air laut, maka kita sebagai umat kalian sebagai umatku lebih berhak dibandingkan orang Yahudi, yaitu mensyukuri adanya 10 Muharram. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk puasa setiap tanggal 10 Muharram. Apa yang diperingati? Hari keselamatan Nabi Musa. Lalu kenapa kita untuk peringatan hari baginda Nabi tidak boleh? Kira-kira jika dibandingkan selamatnya Musa dari timpahan air laut dibandingkan dengan lahirnya Nabi, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama kalau didahulukan? Memperingati lahirnya Nabi kita. Itu kan nabinya orang Yahudi, orang Israel. Tapi orang Islam itu menerima semua nabi dan rasul, tidak pilih-pilih. Itu pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam kitab Jami'us Sahih Al-Bukhari. Di situ dijelaskan, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, yang meriwayatkan memang tabi'in, tetapi ini keponakannya Siti Aisyah. Yang meriwayatkan memang tabi'in, tapi dia ini maha gurunya ahli hadis. Yang meriwayatkan mungkin Urwah bin Zubair, bukan sahabat, tetapi beliau ini anaknya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Di situ dijelaskan bahwasanya Nabi SAW suatu ketika pernah ditawari seorang gadis. Kata seorang perempuan, "Ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku." Kata Nabi, tidak boleh, karena dia itu anaknya Abu Sufyan, karena dia itu anaknya Sufyan, Ummu Sufyan, Abu Sufyan. Sebentar, bukan Ummu Sufyan, saya lupa namanya. Yang jelas dia itu, bapaknya dia itu sama-sama nyusu, satu persusuan dengan Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah adalah budak wanita Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu ketika mendengar keponakan tercintanya Muhammadur Rasulullah lahir di hari Senin, diberi nama Muhammad, dia sangat bahagia. Saking bahagianya, ingat, orang kaum jahiliyah itu haji loh. Orang jahiliyah itu sedekah loh. Orang jahiliyah itu menyembah Allah. Cuman dia menyekutukan Allah. Ingat, orang jahiliyah itu kesukanya sifah. Sifah itu saklome, si jiwadon rame-rame.
Ngerti orang? Jadi nanti 10 cowok gitu kan. Oh, habis itu udah lahiran cewek itu ditaruh di dalam Ka'bah. Ah, ini nyocokin identitas nih. Mana cocok mana? Ini hidungnya macam ini, bukan ini. Ini nah itu Salome. Kalau di dalam Al-Barzanji dijelaskan sebagai perilaku as-sifah. Enggak sembarangan itu Syekh Al-Barzanji itu. Dikutip dari mana? Dari riwayat Siti Aisyah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Apa dalam Al-Barzanji diceritakan? Nanti saya jelaskan. Yang jelas di situ Abu Lahab punya budak nama Suwaibah, dimerdekakan, saking senangnya dia sedekah. Sedekahnya itu karena Allah. Ingat, mereka itu bukan nyembah siapa-siapa, nyembah Allah, cuman dia itu musyrik. Mereka itu orang jahiliyah itu bercampur menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubbal itulah. Itulah disebut orang musyrik. Orang musyrik itu beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak mau dia. Dia hanya la ilaha illallah tapi enggak mau Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, itu disebut kafir. Kafir itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Inggris juga kalau kita pegang buku itu ada namanya this is hardcover. Cover itu, sampul itu. Penutup itu disebut cover kan? Cover itu kalau lunak this is soft cover atau hard cover atau penutup tebal, penutup halus. Jadi yang disebut kafir itu kalau kita doakan Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, wa kafir anni sayyiati, ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahanku. Yang disebut kafir itu artinya penutup. Jadi kesalahan kita ditutup. Nanti ketika kita sombong di surga, kenapa kau bisa masuk surga? Oh, karena amalku, karena sedekahku. Sini kau. Dibuka. Malu aku. Ditutupi oleh Allah dosa kita, salah kita. Kalau Allah memberikan limpahan maghfirah. Suwaibah dimerdekakan, lalu Suwaibah itu menyusui Sufyan dan juga Rasulullah Muhammad. Maka anak cucunya Sufyan haram bagi Rasulullah SAW. Itu dalilnya haram menikahi saudara sepersusuan. Lalu dilanjutkan dalam riwayat itu bahwasannya Abu Lahab setelah meninggal dunia itu saudaranya itu mimpi bertemu Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, engkau itu apa yang kau dapatkan setelah kematian? Kata Abu Lahab, tidak lain tidak bukan hanyalah siksa dan siksa sebagaimana Allah sudah menghinakan saya dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tetapi di setiap hari Senin, tetapi di setiap hari di mana saya pernah bersedekah karena Allah untuk menghormati dan bangga kepada kelahiran keponakan Muhammad, Allah hentikan azab setiap hari Senin dan memberi seteguk minuman. Itu Abu Lahab. Kita mau jadi Abu Lahab apa jadi Abu Bakar? Maka jangan ragu, jangan bimbang. Bulan Maulid ini niati sedekah banyak-banyak sebagai rasa menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu, banyak-banyak sedekah. Kemana Pak Ustaz? Ya ke yang membutuhkan. Pondok pesantren ada, ya kan? Di mana lagi? Kalau masjid ini masih butuh hal-hal yang prinsip, yang substantif, tidak apa-apa. Kalau sudah bagus, sementara dialihkan. Misalkan untuk fakir miskin yang ada di sekitar masjid. Kenapa kau tidak berangkat ke masjid? Aduh, kami ini kerja payah lah, kami pulang ini tidak bisa kami sholat. 5 waktu tidak bisa. Oh, berarti kamu harus disubsidi kayaknya. Disubsidi pakai uang masjid boleh Pak Ustaz? Boleh. Uang masjid itu bukan wakaf. Wakaf itu jelas akadnya, jelas aturannya. Itu bisa digunakan untuk dakwah sekeliling masjid. Sama seperti di Jogokarian Yogyakarta. Kebetulan saya ini ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung. Nama saya Ahmad Dimyati, baru kenalan, lupa aku. Ahmad itu artinya terpuji. Itu nama lain dari Rasulullah. Sedangkan Dimyati itu pemberian ayahanda, tafaulan. Mudah-mudahan seperti guru-guru beliau. Ada Abuya Dimyati Banten, ada Kiai Dimyati Kaliwungu, ada Syekh Sato Ad-Dimyati Mesir, banyaklah. Intinya tafaulan. Mudah-mudahan ngalap berkah gitu dari nama. Amin ya rabbal
Saya sementara ini tinggal masih bolak-balik Kacung Lampung. Nanti kalau sudah jadi kami tinggal di pesantren beserta beliau, beserta nanti beliau juga. Doanya ya. Nah, insyaallah. Lalu apa yang diberikan? Oh, tapi hadis riwayat tadi Suwaibah tadi, Abu Lahab dapat nikmat tadi, itu kan Abu Lahab kan orang kafir. Kenapa Abu Lahab dapat nikmat? Terserah Allah lah. Lalu datang orang-orang ahli hadas. Orang-orang ahli hadas. Tahu nggak orang hadas? 24 jam dia lebih banyak batal wudunya dibandingkan berwudunya dia. Dia mengkritik Imam Al-Bukhari, ulama ahli hadis. Kira-kira berakhlak tidak? Orang ahli hadas, kita ini kan ahli hadas. Paham enggak maksudnya? 24 jam saya tanya, Bapak berapa jam tahan punya wudu? Berapa jam Pak Haji? Tahan punya wudu berapa jam? Paling batal jam 10 lah batal. Ya, paling bangun subuh, sebelum bangun subuh paling tahajud dulu, masih punya lah ya. Jam 6 jam 7 lah batal pula. Bener enggak? Nanti punya bersuci lagi sebelum zuhur paling. Itulah paling. Makanya kita lebih banyak berhadasnya, lebih banyak tidak punya wudunya. Makanya disebut ahli hadas. Datang manusia orang-orang ahli akhir zaman, orang-orang akhir zaman ahli hadas mengkritik ulama ahli hadis yang hafal 100.000 hadis. Namanya juga, gelarnya juga Al-Hafidh, Al-Imam. Hafal 100.000 hadis matan dan sanadnya. Setiap mau menulis hadis salat hajat 2 rakaat Allahu Akbar, menjaga senantiasa toharohnya, bersucinya. Dituliskan oleh beliau yaitu hadis tentang apa tadi? Suwaibah, budak Abu Lahab yang dimerdekakan untuk menghormati lahirnya baginda Nabi tadi, ditulis olehnya di antara jutaan hadis dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sebagai seorang hafidh hadis. Beliau hajat 2 rakaat dikritik oleh ulama ahli hadas. Allahu Akbar. Itu gak punya akhlak gitu, gak boleh lah ya. Pertama, kitab Jami' as-Sahih Al-Bukhari itu adalah kitab kumpulan hadis-hadis sahih. Tetapi Pak Ustadz, itu kan bukan hadis sahih. Benar, memang benar dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari itu tidak semuanya hadis itu sahih, tetapi minimal hadis mursal. Pening apa pula? Itulah, kalau tidak ngerti gak usah ngeritik lah. Kalau tidak nanti mondok di pondok pesantren umat Islam Bangka Belitung, insya Allah. Belajar ilmu Al-Quran yang benar, belajar ilmu hadis yang benar. Ilmu Al-Quran ada ilmu qiraat, ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, banyak 30 disiplin ilmu Al-Quran. Belajar ilmu hadisnya di situ tentang ilmu dirayah, ilmu riwayat, bagaimana asbabul wurud, ya, tentang biografi para sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000, baru boleh mengkritik ulama kalau hafal. Yang dikritik ulamanya hafal Quran, hafal 100.000 hadis lebih, sanad dan matan. Paling kita paling canggih qala Rasulullah SAW, gitu doang kita. Kalau beliau enggak, haddatsana, kami diceritakan dari ini, kami diceritakan dari, sampai Rasulullah SAW. Itulah ulama ahli hadis. Pertama, yang memilih hadis mursal ini seorang Imam Al-Bukhari, dimasukkan ke dalam kitab Jami' as-Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, ya, yang meriwayatkan ini memang bukan sahabat, namanya yang meriwayatkan seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah putranya sahabat Nabi tercinta yaitu Zubair bin Awam, termasuk sahabat Muhajirin, termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Orang paling terdepan, paling pertama masuk Islam. Ini anak cucunya ini. Ini anaknya ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis mursal itu boleh dijadikan sebagai hujjah di dalam beramal. Lah kalau misalkan antum mazhabnya Hambali, ya enggak apa-apa lah. Ya kan, antum aneh-aneh kan. Kan paling itu yang hafal aneh, antum gitu dah. Nanti belajar bahasa Arab di pondok pesantren,
umat Islam Bangka Belitung. Promosi terus dari tadi Pak Ustaz. Iyalah. Itu yang pertama, hukumnya maulid. Lalu apa kata ulama tentang perkara bid'ah ini? Apa sih itu bid'ah itu? Kullu ma lam yujad fi zamanir rasul. Segala sesuatu, segala perbuatan, ucapan yang tidak ditemukan di zaman Rasul, itulah bid'ah. Maulid tidak ada zaman Nabi. Tarawih berjamaah tidak ada zaman Nabi. Mushaf Al-Quran ada nggak zaman Nabi? Tidak ada. Apa coba yang ada? Nenek-nenek dapat warisan, kakek-kakek dapat warisan, nggak ada. Itu namanya bid'ah. Terus bagaimana Ustaz? Itulah pentingnya ngaji. Penting nanti ngaji di pondok pesantren umat Islam Bangka Belitung. Panjang soalnya. Oke, kita singkat saja. Ini ngaji gratis ya. Pertama, bid'ah itu kata Imam Syafi'i dibagi dua. Al bid'atu qismani, di dalam kitab Ar-Risalah, atau dalam kitab Mukhtaliful Hadis, Imam Syafi'i membagi bid'ah ke dalam dua. Ada bid'ah itu dua, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Lalu kata Imam Asy-Syatibi di dalam kitab At-Tariqatul Muhammadiyah membagi bid'ah ke dalam 5. Pertama, ada bid'ah itu yang diwajibkan, mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang awalnya tertulis di atas kulit unta, yang tadinya tertulis di atas batu, berserakan di mana-mana, yang dipastikan hanya ada di dalam hati sanubari para penghafal Al-Quran. Tetapi para penghafal Al-Quran banyak berguguran di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, memerangi orang-orang murtad, memerangi para begal. Maka Sayyidina Umar sangat risau sekali. Nanti bagaimana kalau para penghafal Al-Quran meninggal dunia? Bagaimana kita masih bisa memastikan ayat ini, surat ini? Maka berijtihadlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, lalu dikumpulkanlah ya tulisan-tulisan ayat suci Al-Quran yang ada di atas batu, yang ada di atas pelepah kurma, yang ada di atas kulit-kulit, dikumpulkan jadi satu, lalu dicek oleh para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Itulah perkara bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Nabi nggak pernah nyuruh, tapi wajib menjaga Al-Quran. Benar apa salah? Bagaimana jenengan yang nggak hafal Quran, bapak ibu yang nggak hafal Quran bisa baca Al-Quran kalau sekarang tidak ada mushaf Al-Quran? Itu bid'ah. Yang kedua, bid'ah yang disunnahkan. Ayo, bid'ah kok disunnahkan sih Pak Ustaz? Bingung ini. Contohnya adalah apa? Sholat taraweh. Saya mau tanya, sholat taraweh sunnah apa enggak? Sunnah. Pasti semua para ulama, semua para sahabat sepakat. Ulama-ulama dan para sahabat yang ada di Mekah, sholat tarawihnya 23 rakaat. Ulama-ulama para sahabat di Madinah 39, 49 rakaat. Ulama di Yaman 37, di Rendang 8, itulah ya. Kenapa bisa begitu? Jadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilihatnya para sahabat itu ketika ihya'ul lail fi Ramadan, menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, kok sendiri-sendiri gitu loh. Kok umat Islam kok sendiri-sendiri? Berijtihad beliau. Memberi sebuah keputusan, wahai Ubay bin Ka'ab, kamu saya tunjuk jadi imam tarawih. Wahai Tamim Ad-Dari, kamu jadi bilalnya, kamu jadi badalnya. Kalau Ubay bin Ka'ab berhalangan, kamu yang jadi badalnya, jadi badal imam. Di situ memang suratnya panjang-panjang, tetapi rakaatnya pendek, 8 rakaat, 3 rakaat witir. Tetapi jangan salah, ayatnya 150 ayat minimal. Lalu dilihat para sahabat telah sepuh-sepuh kan. Lalu para sahabat berijtihad, sudah, jangan dipanjang-panjangin ayatnya, kasihan, takut encok kakinya. Akhirnya diperbanyak rakaatnya, dipendekin suratnya, kuliah, kulhu, in a'tainakal kautsar, terus yang pendek-pendek gitu. Orang dendang, orang kacung. Dipendekin suratnya, dipendekin pula rakaatnya. Ditanya, mana yang paling cepat katanya kan? Bener nggak? Bener nggak?
Kelakuan siapa itu? Sahabat itu nyuruh itu pendek rokaatnya 8 rokaat tapi panjangin ayatnya supaya tercapai tujuan menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Lah kalau pendek ayatnya, pendek rokaatnya, cuman milih imam yang patas-patas saja. Imamnya kira-kira berapa jam di sana? Oh, di sana 30 menit. Di sana? Oh, di Kacung cuma 20 menit. Oh, itu lah rame-rame boyong di situ. Inilah. Wah, Masya Allah. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Beliau berkata, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih ini. Zaman Nabi tidak ada tarawih tapi bid'ah ini. Tapi inilah yang terbaik. Sebaik-baik bid'ah ini nih. Tarawih enggak ada zaman Nabi. Nabi enggak pernah merintahkan kita berjamaah salat tarawih. Tetapi dalilnya adalah persatuan. Penting kita menjaga persatuan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolsek tadi. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau niatnya karena Allah enggak bakal bertengkar. Kalau niatnya karena ego, bertengkar. Kalau niatnya karena asobia, karena kefanatikan, bertengkar kita. Saya dengan siapa saja bisa berkawan. Di Belitung Timur beliau kan ketua FKUB Belitung Timur. Beliau juga Rois Syuriah PCNU Belitung Timur. Kita juga di Dewan Masjid itu macam-macam aliran. Muhammadiyah pun saya punya anak buah banyak. Orang NU pun banyak. Itulah senang dan indahnya perbedaan. Kalau kita menganggap perbedaan masih bisa berkawan, masih bisa duduk bersama. Tapi kalau menganggap perpecahan, ya jauh-jauhan, putus silaturahmi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kapan sih sejarah Maulid ini, Pak Ustadz? Maulid ini awal mulanya di abad ke-6. Oh, sebentar, tadi belum selesai. Ada bid'ah sunnah. Lalu yang selanjutnya contoh bid'ah yang disunnahkan itu adalah apa? Azan 2 kali setiap hari Jumat. Zaman Nabi tidak ada azan 2 kali, ada yang cuma sekali. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai khalifah, sebagai sahabat Nabi, mengumpulkan para sahabat Nabi, para pembesar sahabat. Bagaimana ini umat Islam makin banyak ini. Kalau sekali azan nggak cukup ngasih tahu mereka yang ada di ladang, yang ada di kebun itu, benar tak? Kadang saya sering dimentok itu azan apa? Khutbah di Masjid Jami itu, ya Allah, berapa Pak Haji? Baru berdiri 1, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu kita suruh khutbah. Assalamualaikum, tidak ada orangnya. Gaib semua orang. Baru berdatangan orang. Enggak nyaman lah kita. Enggak semangat orang khutbah itu. Sudah benar lah itu ngikuti sahabat Nabi. Ya. Diputuskan oleh para sahabat melalui musyawarah. Kita mulai hari ini azan 2 kali. 1, memberitahukan bahwa sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, menjelang yaitu khotib berkhutbah. Itu ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kisah itu loh. Ingat, yang memutuskan adalah Amirul Mukminin, pimpinan kaum muslimin. Yang bermusyawarah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kok bisa diilangin oleh orang-orang ahli hadas? Ini nggak punya etika ya. Nggak boleh. Kalau para sahabat sudah memutuskan, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang ar-rasyidin. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Irbad bin Sariyah. Itu belajar dulu, makanya baru nyalahin. Insya Allah ya, kalau kita banyak bacaan, banyak pergaulan, insya Allah kita banyak wawasan. Lalu yang ketiga, apa? Bid'ah yang dimakruhkan. Ada bid'ah yang itu panjang nanti pembahasan. Intinya itulah salah satunya. Bid'ah itu dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi 5. Itu terserah mau seperti apa. Lalu selanjutnya, sejak kapan Maulid ini? Sejak abad ke-6. Sejak kapan berzanji itu? Sejak abad ke-6. Tahun 475 Hijriah, umat Islam berpecah belah rebutan kekuasaan.
Mereka para pemuda-pemudanya lebih mengidolakan orang-orang kafir, lebih mengidolakan selain Rasulullah, selain para sahabat Nabi. Pokoknya nggak seneng ngaji lah pokoknya. Sudah lalai, sudah terlena dengan kenikmatan dan kenikmatan. Di situ masuklah para penjajah dari pasukan salib. Disebut pasukan salib ya, tapi mengatasnamakan Kristen ya. Hanya mengatasnamakan Kristen, dijajah 125 tahun. Itu fakta sejarah. Palestina ya, Yordania dan wilayah Spanyol itu ya, itu sampai umat Islam yang ada di Spanyol itu disuruh milih, kamu mau kembali ke agama Kristen apa saya bunuh, apa pergi dari sini. Banyak yang pergi, orang Spanyol yang muslim itu, yang mukmin itu pergi ke wilayah daratan Samudra Atlantik Utara, di wilayah Tunisia, Aljazair, Maroko, itu bahasanya Spanyol karena lari dari Spanyol untuk memperteguh keimanan dan keislaman. Bagi yang murtad kembali ke agama Kristen, dia diwajibkan memakai namanya topi Benedikto, topi yang mancung di atas itu. Oh, lalu selamat ulang tahun dipakai orang Islam. Padahal dulu sejarahnya itu dipakai untuk nyiriin orang Islam yang kembali ke agama Kristen. Itu diperintah oleh Ratu Isabella. Cek silakan. Mau cek, itu sejarah, bukan ngehoak ya. Jadi yang nggak pakai ini dibunuh dia. Itu asli sejarah. Gus Dur mencatat tahun 85 beliau pernah ke Cordoba, Masjid Cordoba, ada 80.000 umat Islam dibantai di dalam Masjid Cordoba. Bukunya Gus Dur ada. Saya pernah baca sendiri, bukan katanya ya. Gus Dur masih muda, waktu itu mondok di Mesir dia. Habis dari Irak mondok di Mesir. Masih muda banget. Tapi itu ingat, mengatasnamakan Kristen ya. Ya, mengatasnamakan Kristen seperti di Poso kan, mengatasnamakan agama, padahal sentimennya sentimen ekonomi dan politik. Hati-hati, seperti 2019 kan begitu kita. Digojlok bener kita, perasaan kita ini kan saling mengkafirkan, saling kampret dan cebong ya kan. Nah, itu jangan sampai kita ikut-ikutan begitu, hadirin yang mulia ya. Lalu di situ dilihatnya para pemuda itu cintanya dengan orang-orang non-muslim. Kalau ditanya siapa pemain sepak bola hari ini, dia jawab Cristiano Ronaldo. Dia semuanya bisa jawab. PUBG berapa harga ini, paket datanya? Saya jawab dia. Ditanya tajwid, apa hukum matnya waladhdallin? Enggak tahu Ustaz, enggak ngaji. Enggak malu dia ngomong gitu. Itulah. Kenapa? Karena emang zamannya zaman sinetron. Nah, itu jangan lupa ngaji dan ngaji. Akhirnya dikumpulkan para ulama, dikumpulkan para penyair. Bagaimana ini? Kita harus berupaya mengusir para penjajah ini. Lalu ada satu ide dari ulama, bagaimana kalau kita memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW? Oh jangan, kata ulama itu bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Di dalil, akhirnya menang, dan akhirnya diadakan sayembara untuk menulis sirah nabawiyah atau kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Di antara ratusan penulis yang menang ada dua. Yang pertama yaitu Syekh atau Sayyid Ja'far Al-Barzanji, mufti Mekah dan Madinah itu. Sekarang kita ngaji itu mufti keturunan Rasul, mufti Mekah dan Madinah pada zamannya. Di situ ditulis, hadirnya mulia, hafizal ilahu karamata. Lagu Sunda Pak Ustaz? Iyalah. Kamu namanya di Jawa. Kalau ngaji di Kacuk lain lagi nanti. Ganti lagi lagu Ketapi nanti. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Haram Pak Ustaz nyanyi di masjid. Kata siapa? Imam Ibnu Abbas itu kalau udah capek baca Quran tuh nyanyi. Itulah nggak ngerti. Ngaji makan di ponpes umat Islam Bangka Belitung. Lanjut aja. Ini kalau nggak ngerti dalilnya ini. Lanjut lagi ya. Apa? Aba'ahul amjada sawnal ismihi taraku. Siapa yang hafal? Taraku sifaha falam
yusibhum 'aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga karamatan li Muhammadin, kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaahul, keturunan Nabi adalah keturunan yang mulia-mulia, terjaga nasabnya. Tarokus sifah, tidak pernah melakukan perbuatan sifah. Sifah itu satu cewek rame-rame laki-lakinya, itu sifah. Ada dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Falam yusibuhum 'aruhu, keturunan Nabi tidak ada yang melakukan perzinahan, tidak ada yang melakukan perbuatan sifah. Min adamiu wa ila abihi wa ummihi, dari sejak kakek moyangnya Nabi Adam sampai Nabi tidak pernah melakukan kenistaan. Nah, bisa Pak nyanyinya? Sekali lagi ya, biar hafal ya. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad saunal lismihi. Tarik. Tarakus sifah falam yusibhum 'aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Udah ngaji. Lanjut. Jadi menanglah berzanji itu, diadakanlah maulid itu, lahirlah semangat itu, lalu terusirlah para penjajah yang 125 tahun itu, karena umat Islam para pemudanya sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berkahnya itu berzanji. Berkahnya besar itu. Dibaca benar-benar, jangan sambil ngantuk ya. Apalagi asik sendiri saja. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, apa sih risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 43 menit. 40 menit ini. Ada 3 yang dibawa oleh Nabi. Pertama yaitu tauhid. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga adalah akhlak. Tauhid ya diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Itu apa Ustaz? Itu namanya derivasi kalimat. Apalagi itu? Itulah mondoklah di pondok pesantren umat Islam. Ya itu namanya ilmu sorof. Kalau nggak ngerti asal usul kata, nggak ngerti akar kata, nanti kita salah memaknai. Ini bahasa Arab bukan bahasa kacung. Saya juga nanya, kalau ngomong kacung salah bisa diketawain orang atau orang marah kan? Nah, makanya hati-hati, ini bahasa Arab. Artinya itu esa Allah itu, kita tuh wajib mentauhidkan Allah. Tauhid ini kita ini satu Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidahnya beda-beda, enggak apa-apa. Ada akidahnya yang wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Pernah dengar enggak? Wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu apal binafsihi wahdaniyat qudrat irad. Ini ilmu akidah loh. Kajian akidah ini wajib. Apal nggak Pak? Banyak yang apal. Ini kalau nggak apal ini harus ngaji. Ada pengajian akidah harusnya di sini. Insya Allah ya. Nah, insya Allah. Nah, itulah pentingnya. Akidah itu diambil dari kata akad, berakad. Kita waktu di perut itu diakad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kamu siap beriman kepada Allah? Jawabnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Siap ya Allah,
syahidna, kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah akidah, ikatan akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menyebut pelajaran untuk mempelajari tauhid itu disebut usuluddin. Usul itu pondasi, ad-din itu artinya agama, pondasinya agama. Ya, ibaratnya tauhid itu adalah pondasi, syariat itu adalah pilar-pilar dan temboknya, sedangkan akhlak atau tasawuf itu ibaratnya adalah apa? Atapnya, supaya tidak rusak amal kita, supaya tidak rusak dinding ini, supaya tidak rusak, tidak busuk, apa? Pondasinya harus dikasih atap. Akidah itu beda-beda. Ada akidah wujud kita mbako Asy'ari wal Maturidi. Ada akidahnya Wahabi orang bilang. Atau kita menyebutnya akidah hasil ijtihadnya Syekh Muhammad Ibn Wahab At-Tamimi An-Najdi, yang dipengaruhi oleh Imam Ibn Taimiyah An-Nahrani, yang dipengaruhi oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Itu jalurnya sana. Kalau kita jalurnya sini, tidak apa-apa, yang penting akur. Ada lagi akidah Syiah. Waduh, Pak Ustaz, Syiah. Syiah ada 3, tidak semuanya sesat, tidak semuanya kafir ya. Ada Syiah yang moderat, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah. Mereka itu hanya berbeda pendapat dengan kita. Tetapi kalau Syiah Rafidhah, kalau Syiah Ghullat, tidak bisa kita berkawan dengan dia. Nafsu kita. Dia mencaci maki Nabi, dia mencaci maki sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahkan mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Tidak bisa kita. Tapi kalau Syiah yang moderat bisa kita. Itu di Pemali banyak tuh, di Bangka ini banyak juga Syiah. Banyak Syiah. Ya. Nah, lalu apa lagi? Ada banyak akidah itu, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, banyak puluhan, tapi mereka sama-sama bertauhid la ilaha illallah. Wajib kita jaga kehormatan dan harga dirinya, apalagi nyawa dan darahnya. Benar? Benar enggak? Nah, jadi jangan tanya perbedaan akidah kita musuhan. Ini berarti belum ngaji, perlu ngaji di pesantren umat Islam. Yang kedua, fikih. Untuk mempelajari syariat ini harus belajar fikih. Bagaimana syarat rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, wajib itu. Syarat sah sholat yang pertama yaitu harus suci dari hadas besar, hadas kecil, harus suci dari najis, ya kan? Terus apa lagi? Harus nutupi aurat, harus sudah masuk waktu, harus ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, harus menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat. Kalau nggak ngaji gimana? Makanya nanti buka pengajian fikih, ya. Jangan sampai nanti konslet, baru bisa sedikit sudah gagah-gagahan ya. Akhlak itu yang ketiga sangat penting. Ya, perbedaan itu boleh. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, boleh nggak Ustaz? Boleh. Imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, boleh. Ya janganlah, maksudnya nggak meyakini kunut itu sunnah, maksudku gitu. Saya beri contoh ya. Kadang-kadang kita ini menemukan orang-orang awam gitu ya. Ada imamnya kunut, nggak mau kunut, dia diem aja. Diem aja. Maaf, saya mau tanya, rukun sholat ada berapa? Ayo kita coba dulu lah yang mudah-mudah aja. Ada yang ngomong 13, ada yang ngomong 17, ada yang ngomong 21. Ya kita rinci dulu lah yang 13 pendek-pendek aja biar nggak ngantuk. Yang pertama rukun iman, rukun sholat yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Niat itu adanya di dalam hati. Sedangkan mengucapkan usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala itu mandub, dianjurkan agar kita itu connect, mulut kita mengkoneksikan ke hati. Ingat kamu mau sholat, jangan mikirin jemuran padi. Ingat kamu mau sholat, nggak usah mikirin motor, makanya motor sini-sini yang benar. Itu connectin sini. Begitu Allah, harus ingat Allah, nggak boleh terganggu sama yang lain. Pertama niat. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Mad arid lis-sukun. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ra tafkhim karena bertemu dengan fathah. Sedangkan yang kedua nir, ra tarqiq karena bertemu dengan kasrah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gak boleh middin, gak boleh. Maliki yaumiddin. Iya, tasdidnya harus mantap. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'alai. Ya, mad apa huruf lin? 'alai. Ya-nya harus terbaca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab. Amin. Kan doa. Doa itu isinya. Itu waladdallin mad lazim kalim musaqqal. Lin mad arid lis-sukun. Harus paham itu. Ya. Nah, itu ngaji nanti di ponpes umat Islam. Ngaji sebagai hafidh-hafidhah, qari'ah. Kan gitu. Yang kelima, apa? Selain surat Al-Fatihah. Apa? Ruku plus tumakninah. Setelah itu berdiri yang tidal plus tumakninah. Ada yang hitung nggak nih? Habis itu sujud pertama plus tumakninah itu anteng, tenang, jangan taltul kayak jago, jangan taltul buru-buru. Allahu Akbar. Inilah kadang-kadang di sholat tarawih ini macam ini. Kalau enggak kepake Pak Ustaz, kita ini jam terbang begitu. Jangan buru-buru ya, enggak boleh buru-buru. Baik. Lalu yang keenam, selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Habis itu sujud kedua beserta tumakninah. Habis itu nanti apa? Duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir. Setelah itu baca sholawat. Habis itu salam pertama. Itu yang wajib 13. Yang lain itu ada yang sunnah, ada yang tambahan. Perlu dibahas majelis tertentu ya. Selanjutnya kita harus bisa membedakan mana khilafiyah, mana yang perlu prinsip. Saya bisa duduk dengan siapapun bisa. Tapi kalau prinsip tidak mau aku. Saya bilang di Dewan Masjid Indonesia Lampung nggak boleh ada Syiah, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada ini. Selain itu boleh. Karena tidak bisa, aku tidak tahan. Iya. Kalau teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah, kita bisa berkawan. Kan? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kalau ada sesuatu yang kita sepakati, itu urusan dakwah, urusan syiar agama, kita bersama-sama. Kalau pas urusan yang lainnya silakan pulang ke rumah masing-masing. Di yayasan saya di Lampung itu ada banyak. Makanya itulah saya kurang disukai oleh teman NU. Pengennya kan NU semua. Saya tidak maulah. Susah nanti. Makanya ada Salafinya, ada Muhammadiyahnya. Biasa sejak 2005 yayasan saya itu warna-warni. Ya, jadi udah biasa kita bergaul itu. Ya, tapi kita sikapnya saling menghormati, saling toleransi. Misalkan ada imamnya nggak kunut, jangan kunut sendirian. Nggak boleh. Imamnya nggak kunut, dia sendiri amin. Allah mahdini fi man hadaytu wa afini fi man. Nggak boleh, batal salatnya. Paham enggak? Jadi coba lihat akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Abu Hanifah kunut itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Ya maklum, zaman itu mungkin hadisnya belum nyampe. Beliau kan ulama pertama madhab kan. Imam Syafi'i ketika itu beliau berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, lalu sholat di wilayah dakwanya Imam Abu Hanifah di mana masyarakat situ tidak ada yang berkunut. Beliau jadi imam tidak kunut. Jadi nggak kunut. Menghormati akhlakul karimah. Padahal dia mengatakan kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau tidak kunut mika kudus sujud sahwi. Tapi menjaga akhlak beliau tinggalkan itu. Itu lebih tinggi akhlak itu daripada terjadi pecah hati, pecah pergaulan.
Selanjutnya, ketika Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia, muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ulama ahli hadis, hafal 1 juta hadis. Gurunya Imam Al-Bukhari yang menyatakan bahwa kunut itu tidak disunahkan, beliau datang berziarah ke makam Imam Syafi'i, hafal 1 juta hadis. Gurunya Imam Al-Bukhari orangnya sangat wara'i, beliau datang ke makam Syafi'i berziarah, lalu beliau sholat subuh di situ jadi imam. Beliau padahal tidak mensunnahkan, beliau angkat tangannya, Allahumma hdina fi man hadait. Akhlak. Apa? Akhlak. Coba lihat Syekh Sudes, nggak usah jauh-jauh lah. Syekh Sudes dari Mekah ke Indonesia, beliau diminta untuk jadi imam di Masjid Istiqlal di Jakarta. Beliau, setahu beliau, orang Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i, makanya beliau biasanya nggak pernah usolli. Begitu beliau tahu di sini mayoritas madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhus subhi, kata beliau, rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imama lillahi ta'ala, Allahu akbar. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Padahal beliau sehidup-hidupnya beliau di Mekah tidak pernah bismillah dikencengin itu. Akhlak itu ya. Ini kadang-kadang kalau yang suka beda-beda itu biasanya ya baru ngaji gitu. Maklumi aja. Nah, tapi insya Allah akhlak itu harus dikedepankan. Kalau imamnya tidak kunut, ya terpaksa antum kan nunjuk dia jadi imam, ya jangan kunut sendirian. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang jelas di antara 13 rukun sholat tidak ada diem, itu nggak boleh. Nah itulah manusia akhir zaman, kadang-kadang macam-macam aja ijtihadnya. Yang terakhir, ajaran Nabi SAW, kata Nabi apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadikan akhlak manusia itu karimah, saling memuliakan. Innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah membawa ajaran Islam yang penuh dengan toleransi. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi itulah hadirnya mulia, kesimpulan pada pengajian kita malam hari ini ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama, tentang asal usul kalimat maulid dan maulud. Kita hati-hati. Maulid itu hari lahir, maulid itu bayinya Nabi, ya tidak boleh kalau begitu. Tapi yang kedua, hukumnya maulid itu seperti apa? Bersyukur kita kepada Allah, ya. Bersyukur, niatnya adalah tasyakuran maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Nabi tidak ada. Nabi sering melaksanakan tasyakur atas kelahirannya, yaitu di hari Isnin. Sebenarnya patokan kita ini bukan tanggal, harusnya hari, ya. Hari gitu loh. Yang kedua, kita sudah tahu tadi sejarah adanya maulid, sejarah adanya Al-Barzanji. Orang yang mengkritik belum tentu punya jasa. Benar gak? Itu yang mendirikan, itulah yang mendirikan Al-Azhar Kairo Mesir. Al-Azhar itu umurnya sudah 1000 tahun. Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sudah 1000 tahun. Sejak zaman itu berdiri. Sejak zaman Syiah. Zaman itu Bani Fatimiyah di Mesir. Tapi kalau itu bukan Syiah, kalau itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah tidak mau juga disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ya, yang dibawa oleh Nabi itu risalahnya itu ada 3. Pertama, yaitu kita disuruh menjaga tauhid. Kalimat tauhid kita sama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesuatu yang kita takuti kecuali Allah. Harus takut hanya kepada Allah. Kita tidak memaksa orang akidah harus sama, fikihnya harus sama, enggak. Lain orang, lain pemikiran, lain latar belakang, enggak apa-apa, yang penting saling menghormati. Kalau sudah timbul merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling dakwah, merasa dirinya paling benar, nah ini eksklusifisme. Yang kedua, ditambah lagi bumbu yang kedua, intoleran, tidak mau menghormati adat budaya orang lain yang padahal ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip ini namanya radikal, itu bahaya itu. Kita harus belajar menghormati dan jangan merasa diri paling benar. Makanya para ulama selalu mengatakan wallahu a'lamu bissawab.
Allah paling ngerti mana yang paling tepat. Kita ini hanya berikhtiar, inilah sholat kita yang paling tepat. Karena saya sudah ngaji syarat rukun sholat, kita sudah pelajari hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ikhtiar, tapi ikhtiar dulu ya. Nah itu. Yang terakhir tadi apa? Tentang pentingnya menjaga akhlak ya. Jangan sampai kita ini karena perbedaan tidak saling sapa. Kalau ada kawannya assalamualaikum, lalu dia tidak mau jawab salam, nah ini berarti sudah tidak lagi perbedaan. Karena menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib ya. Uluk salam hukumnya wajib. Kalau dia mengatakan bahwa kita ini, kenapa kamu tidak jawab salam saya? Ente ini ahli dolalah, ahli sesat. Kenapa ahli sesat? Soalnya tahlilan. Wah, bahaya ini. Bahaya gitu kan? Bahaya, tidak boleh begitu. Hal-hal yang masih bisa kira-kira khilaf, itu kan hasil ijtihad. Hasil ijtihad. Siapa yang mengatakan itu bid'ah? Kan ulama, bukan nabi. Hasil ijtihad. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.